adik-adik, puji Tuhan ya kita bisa berkumpul kembali bersama di sidang anak-anak. Ya meskipun adik-adik belum bisa bersidang secara offline ya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, tidak apa-apa. Meskipun melalui online kita tetap bisa bersidang bersama-sama. Nah adik-adik, sebelum kita mulai nih sidang kita, kami mau tanya-tanya dulu nih, gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga sehat selalu ya, supaya juga adik-adik nih penuh dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat, bisa bersekolah, tentunya juga bisa bersidang anak-anak, semuanya dengan sukacita. Tetapi ingat adik-adik, meskipun semuanya terasanya sudah hampir normal ya, tetap adik-adik harus menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk minum vitamin, makan makanan yang bergizi, dan juga tetap harus adik-adik ya melakukan protokol kesehatan. Nah adik-adik, sekarang dari itu kita akan mulai sidang kita. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita seru nama Tuhan dulu sama-sama 3 kali. Lalu ketika Michelle berdoa, 1, 2, 3. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu. Kami kembali boleh datang bersidang anak-anak. Tuhan, bukalah mulut kami, juga buka telinga kami, menjadi telinga yang mendengarkan firman, jadi mulut yang terbuka untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Nah adik-adik, meskipun di rumah bisa bangkit berdiri, kita berkidung bersama-sama, juga kita belajar gerakannya ya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa burung-burung bernyanyi, angin, awan, hujan yang terjadi, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, mengapa hutan berwarna hijau, tentang apa yang sedang bertumbuh, ya Dia tahu segalanya. Dia tahu yang ku bawa sebelum ku bawa, Dia tahu laguku sebelum ku bernyanyi, Dia tahu hatiku sebelum ku katakan, ya Dia tahu segalanya. Allah tahu tentang segalanya, tentang aku dan masa depanku. Dia mengerti semua isi hatiku, ya Dia tahu segalanya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ica. Tadi kalian sudah menyanyi, juga sudah memuji Tuhan. Mungkin adik-adik juga sudah mengikuti gerakannya. Katanya sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus mempersiapkan hati, pikiran, juga tentu saja telinga dari adik-adik. Kenapa harus mempersiapkan hal itu? Karena cerita pada hari ini sangatlah keren, sangatlah menarik untuk disimak. Jadi adik-adik harus fokus untuk mendengarkan ceritanya sampai habis ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan sesi firman Tuhan, yuk Kak Ica mau mengajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Silakan lipat tangannya, tutup matanya, kita fokus, kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik boleh ikutin Kak Ica berdoa, oke? Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah beri kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin setiap kami, bukalah telinga kami, lembutkan hati kami, agar firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi firman yang terus bertumbuh di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, jadi cerita yang akan Kak Ica bawakan hari ini adalah kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menuju
ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Nah, di tengah perjalanan, setelah minggu lalu bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan, pada kesempatan kali ini bangsa Israel menemui satu hal lagi yang perlu untuk diselesaikan, yaitu ketika di dalam perjalanan mereka berhadapan dengan sebuah kota yang mempunyai ciri khas yang kuat, yang sulit untuk ditaklukkan karena kota ini adalah kota yang memiliki tembok dengan kekuatan yang cukup kuat ya, karena sudah terkenal pada waktu itu tembok ini bernama tembok Yeriko. Nah, mungkin sebagian adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita ini. Di balik kisah tembok Yeriko ini, kita nanti akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam memimpin bangsa Israel. Nah, sebelum itu, Aicha mau kasih tahu nih, adik-adik di rumah, adik-adik pasti ada tembok kan? Coba adik-adik bisa ketok nih temboknya, tok tok tok, keras bukan? Ya, demikianlah semua tembok di rumah adik-adik juga keras, tembok di rumahnya Kak Ica juga keras, ya namanya juga tembok ya, terbuat dari batu. Pada waktu itu mungkin bukan hanya batu bata, tapi memang benar-benar batu, karena tembok Yeriko itu adalah tembok yang digunakan sebagai benteng pertahanan satu kota. Nah, adik-adik, tercatat bahwa tembok bagian luar dari kota Yeriko ini memiliki tinggi 9 meter. Nah, adik-adik, 9 meter itu tinggi sekali. Nah, Kak Ica aja tingginya cuma 165 cm apabila dibandingkan dengan tembok yang tingginya 9 meter. Wah, Kak Ica hanya mungkin sekecil ini jika dibandingkan dengan tembok yang setinggi ini. Nah, tingginya saja 9 meter. Lalu tebalnya yaitu 1,8 meter. Itu adalah tembok di bagian luar. Nah, karena tembok Yeriko ini adalah sebuah benteng tentu saja harus kuat ya, melindungi kota yang ada di dalamnya. Jadi temboknya tidak hanya satu lapis, tetapi berlapis-lapis. Nah, dan di bagian dalamnya juga ada tembok lagi adik-adik. Dan tingginya tembok bagian dalam itu sama, yaitu sekitar 9 meter, tapi tebalnya jauh lebih tebal daripada tembok bagian luar, yaitu tercatat sekitar 3,6 meter. Untuk tebalnya itu tebal sekali adik-adik. Lalu jarak dari tembok luar dengan tembok yang di dalam itu sekitar 3,6 meter sampai 4,5 meter. Itu jaraknya cukup jauh adik-adik dari tembok depan dan juga di tembok yang bagian dalam. Nah, adik-adik, kira-kira kalau adik-adik waktu itu ikut dengan bangsa Israel mau melewati dan memasuki kota Yeriko, apa yang akan adik-adik lakukan ya? Apakah adik-adik akan memanjat temboknya menggunakan tali, atau mungkin adik-adik akan menghancurkan temboknya dengan menggunakan palu? Karena pada waktu itu belum ada alat-alat besar yang secanggih di zaman ini. Belum ada tank, belum ada bulldozer, atau belum ada truk-truk besar yang bisa menghancurkan dengan cepat. Menurut adik-adik, apa yang akan adik-adik lakukan pada waktu itu ya? Aicha pengen tahu jawaban adik-adik nih. Wah, jawaban adik-adik sangat beragam ya. Nah, adik-adik, tahu nggak apa yang dilakukan Tuhan untuk membantu bangsa Israel ini? Adik-adik ingatkan bahwa pemimpin bangsa Israel pada waktu itu sudah berganti menjadi Yosua. Nah, Yosua ini juga adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia adalah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan, suka bersekutu dengan Tuhan, menanyakan segala sesuatu apa yang dilakukan kepada Tuhan terlebih dahulu. Demikian halnya ketika Yosua menemui satu hal ini di mana orang harus memimpin orang-orang Israel untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Adik-adik tahu bahwa orang-orang di kota Yeriko ini adalah orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, adik-adik, oleh karena itu pada waktu itu
Yosua juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan Tuhan? Karena di depan mata Yosua dan orang-orang Israel pada saat itu terlihat ada satu kota yang begitu kuat, yang terlihat begitu tangguh ya, dengan tembok perlindungan yang begitu tinggi dan begitu tebal. Jadi pada waktu itu Tuhan hanya menyuruh Yosua untuk memimpin orang-orang Israel mengelilingi tembok Yeriko, berjalan setiap harinya tanpa menyerang, tanpa mengucapkan apapun. Hanya saja 7 orang imam yang berjalan di depan tabut harus meniup trompet sangkakala yang pada waktu itu terbuat dari tanduk domba. Nah, adik-adik, hal tersebut dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka melakukannya dengan setia, hanya berjalan mengelilingi satu hari satu putaran, satu hari satu putaran. Hal tersebut dilakukan selama 6 hari. Pada waktu itu membuat orang-orang yang ada di dalam kota Yeriko menjadi bingung. Apa yang dilakukan bangsa Israel ini? Padahal mereka sudah bersiap untuk bertarung dengan orang-orang Israel, karena mereka sendiri juga sebenarnya ketakutan karena orang Israel sudah terkenal seringkali berperang dan seringkali menang di dalam medan peperangan. Nah, tapi ada hal yang berbeda yang dilakukan di hari yang ke-7. Tuhan mengutus Yosua kembali untuk memimpin orang Israel berjalan mengelilingi tembok Yeriko, dan mereka berjalan seperti halnya tentara. Di barisan paling depan adalah orang-orang yang membawa senjata, lalu ada para imam yang meniupkan trompet, lalu di belakangnya ada tabut Tuhan, lalu di belakangnya yang barisan paling belakang yaitu semua orang-orang Israel. Nah, adik-adik, di hari yang ke-7 itu, setelah mereka selesai mengelilingi 1 kali putaran, lalu apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bersorak memuji Tuhan dengan suara yang begitu kencang, meniupkan trompet sangkakala. Mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Wah, dengan ajaibnya Tuhan membuat tembok Yeriko yang tadi sangat tinggi dan juga sangat tebal dapat retak-retak dan akhirnya roboh. Wah, adik-adik, hal ini terlihat sangat tidak mungkin ya, sangat mustahil. Tapi demikianlah yang dilakukan oleh Tuhan. Inilah hal yang dapat Tuhan kita lakukan. Betapa ajaibnya Tuhan kita ya adik-adik. Wah, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang memiliki banyak cara untuk menggenapkan apa yang telah Ia inginkan, apa yang telah Ia janjikan, apa yang telah Ia katakan. Tuhan sendiri yang akan menggenapi. Biarlah firman Tuhan pada hari ini juga boleh menguatkan kita, boleh membuat kita semakin percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Puji Tuhan. Nah, sekian cerita dari Kak Ica hari ini. Selanjutnya akan ada kakak-kakak yang mengajak kalian untuk menghafalkan ayat dan menyimpulkan cerita yang sudah adik-adik dengar hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman pagi ini. Firman-Nya tentang bangsa Israel yang berhasil merobohkan tembok Yeriko. Tadi tinggi tembok Yeriko berapa? Masih ingat enggak? Tingginya itu 9 meter. Kemudian tebalnya 3,6 meter. Itu yang bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar tebalnya 1,8 meter. Sangat tebal dan sangat tinggi. Serta temboknya itu kokoh, gagah. Tidak ada yang bisa meruntuhkan tembok setebal itu selain bangsa Israel. Kok bisa sih bangsa Israel merobohkan tembok yang setebal itu? Ya, karena bangsa Israel taat perintah Tuhan. Tadi Tuhan menyuruh apa? Masih ingat gak? Menyuruh bangsa Israel mengelilingi depan tembok Yeriko, berbaris berkeliling
sehari itu sekali selama 6 hari atau selama 6 kali berkeliling dan para imam meniup sangkakala. Kalau misalnya nih bangsa Israel nggak mau menuruti perintah Tuhan, bisa nggak merobohkan tembok Yeriko? Nggak bisa, tidak bisa. Bangsa Israel tanpa Tuhan Yesus bisa merobohkan tembok Yeriko. Waktu hari ke-7 itu, yang depan itu para pasukan membawa senjata. Kemudian imam dengan meniupkan sangkakala, depan ada tabut, belakang tabut, dan belakang lagi orang-orang Israel berbaris rapi. 1 kali sangkakala ditiup, 2 kali sangkakala ditiup, sampai sangkakala ditiup yang ke-7, tembok Yeriko pun roboh. Tembok yang begitu tinggi, tembok yang begitu kuat dan gagah bisa hancur, dan bangsa Israel bisa mengalahkan, merebut kota Yeriko. Luar biasa bukan? Kalau dipikir secara logika nih ya, masa sih dengan berbaris, dengan mengelilingi aja selama 6 kali bisa merobohkan tembok Yeriko? Pasti kita berpikirnya nggak mungkin. Tapi Tuhan kita itu serba bisa. Apapun yang tidak mungkin, Tuhan pasti mungkin dan sanggup melakukannya. Jadi adik-adik, hal sekecil apapun yang Tuhan perintahkan pada kita harus mentaatinya. Nah, ayat minggu ini ada di Matius pasal 19 ayat 26. Kita hafalin bareng-bareng ya. Matius pasal 19 ayat 26. Berbunyi, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Matius pasal 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Amin. Kita berdoa ya adik-adik. Seru Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Aku mau belajar untuk menaati firman Tuhan, sekecil apapun itu. Aku mau terus taat pada Tuhan. Berkati aku Tuhan, menjadi anak yang terus mengasihi Tuhan, juga orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di OKM minggu depan. Tuhan memberkati.